Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak ibu yang berada di rumah? Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online. Pada pertemuan kali ini, Bu Is akan melanjutkan materi di bab yang ke-8, yaitu menelaah unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Pada pertemuan sebelumnya, Bu Is telah menyampaikan materi tentang apa itu yang dimaksud dengan buku fiksi dan non-fiksi. Tentu kalian masih ingat buku fiksi adalah buku yang berisi kreativitas berdasarkan pemikiran dan pemahaman seseorang yang bersifat imajinatif atau hayalan. Kemudian buku non-fiksi adalah buku yang berisi tentang ilmu pengetahuan, ya, yang berhubungan dengan sains, ilmu pasti atau tentang keadaan alam, kemudian sejarah dan tentang pelajaran agama. Nah, di kesempatan kali ini, Bu Is akan menyampaikan tentang menelaah struktur buku fiksi dan non-fiksi. Ya. Di pertemuan sebelumnya juga sudah disampaikan bagaimana cara merangkum buku, yaitu melalui menggunakan cara gagasan pokok, ya, menentukan gagasan pokok setiap bacaan dengan cara pemetaan pikiran, ya. Jadi ada dua cara merangkum. Yang pertama yaitu berdasarkan gagasan pokok, merangkum berdasarkan gagasan pokok. Yang kedua, merangkum berdasarkan pemetaan pikiran, ya. Nanti kalian lihat lagi di buku kalian. Nah, sekarang kita akan melanjutkan menelaah unsur buku dan membuat komentar, ya. Komentar itu tanggapan atau pendapat kalian, ya, terhadap buku yang kalian baca, ya. Yang pertama, unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dapat dikomentari, ya. Jadi di dalam buku tersebut ada unsur-unsur buku non-fiksi yang dapat dikomentari, misalnya bagian cover, kemudian rincian subbab buku, kemudian judul subbab, isi bukunya, kemudian cara menyajikan isi bukunya, kemudian bahasa yang digunakan, dan sistematika. Bagaimana cara pengarang tersebut menyampaikan pemikirannya melalui buku tersebut, ya. Kemudian di unsur-unsur buku fiksi itu sama juga, bagian cover buku, kemudian dua rincian subbab buku, kemudian judul subbab, kemudian tokoh dan penokohan, kemudian tema cerita, bahasa yang digunakan, dan penyajian alur cerita. Itu yang berbeda, ya. Jadi nanti kalian lihat di halaman 282 sampai 283. Nah, di situ ada unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Ada persamaan, ya, di nomor 1 sampai nomor 3. Kemudian di bagian selanjutnya itu ada perbedaan, ya. Di nomor 4 di buku fiksi itu tokoh dan penokohan, kemudian tema cerita, kemudian di nomor terakhir ada penyajian alur cerita. Nah, dengan demikian kita sudah bisa membedakan apa itu unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi, ya. Jadi supaya paham, jadi nanti kalian harus melihat contoh bukunya dulu. Misalnya di rumah punya buku cerita. Nah, ada buku cerita misalnya. Kemudian kalian bandingkan dengan buku pelajaran yang ada di rumah kalian. Misalnya buku bahasa Indonesia, buku paket bahasa Indonesia. Nah, itu kan buku non-fiksi, ya. Bandingkan dari unsur-unsur tersebut, ya, benar tidak bahwa unsur-unsurnya di buku non-fiksi itu adalah ini, di buku fiksi adalah seperti ini. Nah, kemudian untuk menyampaikan sebuah komentar, ya, kalian membuat sebuah langkah-langkah, ya. Jadi untuk menilai sebuah buku itu kalian menyampaikan beberapa pertanyaan. Di sini ada langkah menilai buku non-fiksi, ya. Di sini pertanyaannya, apa judul dan tema buku? Apa bidang ilmu yang dibahas dalam buku? Kemudian apa garis besar isi buku? Apa isi tiap babnya? Kemudian apakah buku ditunjang oleh gambar atau foto, ilustrasi, tabel, grafik? Apakah
cukup membantu memperjelas ya dari gambar, kemudian video, foto dan ilustrasi serta tabel dalam grafik itu apakah membantu memperjelas isi buku. Kemudian bagaimana penulis merinci menjadi sebuah buku? Apakah sistematikanya mudah diikuti? Kemudian apakah bahasanya juga mudah dipahami? Misalnya mungkin untuk startup kalian, apakah di dalam buku tersebut banyak menggunakan bahasa-bahasa asing yang belum kalian pahami? Kemudian bagaimana penulis membuka dan mengakhiri tulisannya? Misalnya di dalam buku bahasa Indonesia itu diawali dengan sebuah lagu ya. Di bab pertama itu ada lagu Rayuan Pulau Kelapa. Nah itu misalnya itu cara penulis membuka mengawali bukunya. Kemudian di buku fiksi kalian ini bisa mengajukan pertanyaan. Bagaimana judul dan tema dikembangkan? Apakah ada keunikan? Bagaimana pengarang mengembangkan latar cerita, kemudian bagaimana pengarang mengembangkan tokoh dan watak tokoh, kemudian bagaimana pilihan kata yang digunakan pengarang, apakah kalimat-kalimat memiliki keunikan dan kekuatan untuk membangun cerita, kemudian tokoh mana yang paling kamu sukai dan mengapa. Itu adalah contoh pertanyaan jika kamu ingin menilai buku fiksi, ya. Jelas perbedaannya, ya, antara langkah-langkah untuk menilai buku non fiksi dan buku fiksi. Nah, kemudian kita akan melihat di sini contoh komentar terhadap buku fiksi dan non fiksi, ya. Kalian lihat nanti di halaman 284 ini ada contohnya. Contoh tanggapan, contoh pujian terhadap buku. Buku ini wujud kepedulian penulis untuk mempromosikan keindahan alam Indonesia. Ini memuji buku yang dibaca. Membaca buku ini seakan berpetualang ke seluruh wilayah Indonesia yang indah. Buku ini menangkap dengan indahnya pandangan penulisnya tentang prinsip apa di situ. Jadi ini contoh-contoh komentar ketika kamu membaca sebuah buku non-fiksi atau buku ilmu pengetahuan. Kemudian sekarang mungkin kita lihat contoh tanggapan terhadap buku fiksi. Tadi tanggapan terhadap buku ilmu pengetahuan. Misalnya di sini ada contohnya. Sedikit kelemahan buku ini adalah penggunaan istilah-istilah lokal yang cukup banyak sehingga mengganggu pemahaman pembaca yang belum memahami daerah tersebut. Kemudian ada sedikit ketidaklogisan cara pengarang memunculkan tokoh. Ini jelas di situ ya. Dari contoh kalimat komentarnya di situ misalnya dalam sebuah cerita cerpen si pengarang itu banyak menggunakan istilah-istilah bahasa daerah. Nah, setelah kamu membaca, kamu memberikan komentar gitu. Oh, ini ada kata-kata yang banyak tidak dipahami. Nah, kemudian misalnya dalam cerita tersebut terlalu banyak imajinasi yang misalnya terlalu jauh dari pemikiran kamu. Ya, jadi di sini ada kata ketidaklogisan. Kemudian ini contoh komentar, ya. Contoh-contoh komentar berdasarkan isinya, kemudian berdasarkan bahasanya, kemudian berdasarkan tampilan fisiknya. Nih. Kemudian, nah itu nanti lihat ya di halaman 285 bagaimana contoh-contoh seseorang menilai sebuah buku. Kemudian ini ada contoh komentar terhadap satu buku. Ini judul bukunya Karena Buku Senikmat Susu. Pengarang Eli Damaiwati. Nah, di sini disampaikan penilaian terhadap buku tersebut. Kalian lihat nanti di halaman 286. Ini contoh buku non-fiksi. Karena Buku Senikmat Susu. Kemudian ada contoh komentar buku fiksi. Di sini ada juga nih. Kemudian contoh komentar dengan disertai ringkasan. Nah, ini dia. Contoh bukunya adalah Anak Rembulan, Negeri Misteri di Balik Pohon Kenari. Anak Rembulan, Negeri Misteri di Balik Pohon Kenari. Ini waktu di materi tentang fabel ya. Cerita fantasi.
Nah, ini seseorang membuat penilaian terhadap buku ini. Di dalam penilaian itu dituliskan judul bukunya, kemudian penulisnya siapa, penerbitnya apa, cetakan keberapa, tahun berapa, kemudian tebal halamannya itu ada berapa, itu kemudian nomor ISBN-nya. Nah, di sini disampaikan ringkasannya, ya. Ringkasan dari buku tersebut disampaikan di sini, dituliskan oleh si penilai. Kemudian mengomentari juga novel. Ini ada contoh mengomentari novel, judulnya Tenun Biru. Ini ada judul buku, pengarang, penerbit, alamat penerbit, kota terbit, jumlah halaman, ukuran, kemudian cetakan. Nah, ini dia. Panjang, lumayan. Ini contoh komentar terhadap novel Nataga The Little Dragon. Ya, ini juga di materi cerita fantasi, ya. Ini disertai dengan ringkasannya. Jadi silahkan dilihat contoh-contohnya. Nah, tugas kalian, ya, minggu lalu belum ada tugas kan? Nah, ini tugas untuk bulan Mei. Nah, ini untuk tugas untuk bulan Mei. Jadi hanya satu tugas ini, tugas bulan Mei. Kalian mengisi format di halaman 293, ya. Ini dia. Kalian isi format di halaman 293. Isi di sini ya formatnya, data buku, judul bukunya, buku apa yang kalian baca, penulisnya siapa, kemudian editornya siapa, itu ada di halaman yang paling depan sekali. Desainer layoutnya, kemudian desainer sampul, penerbitnya, ISBN-nya, kemudian tahun terbit, gambar sampul, jumlah halaman, lebarnya berapa, kemudian tingginya, tebalnya itu berapa. Kemudian nanti tanggal bacanya tanggal berapa, ya. Kemudian latar dan alurnya. Nah, ini berarti kamu nih membaca buku fiksi, ya. Membaca buku fiksi. Silahkan diisi di sini. Latarnya nih di mana? Di mana, kapan cerita terjadi, apa yang terjadi. Di sini latar dan alurnya, kemudian tokoh, karakternya, kemudian masalah dan solusi. Kemudian pendapatmu terhadap buku tersebut silahkan diisi. Oke? Ini dia tugas untuk bulan Mei. Ya. Jadi hanya ada satu tugas di bab 8 ini. Jadi tugas ini dikerjakan sampai nanti sebelum lebaran sudah selesai. Ya. Boys beri waktu hari ini tanggal 4, berarti 2 minggu ke depan. Jadi sebelum libur lebaran kalian sudah menyerahkannya kepada boys. Oke, terima kasih. Silahkan dilihat buku paketnya, kemudian silahkan bertanya kepada orang yang bisa membantu kalian di rumah, ya. Boys ingin hasil karya sendiri, bukan hasil menjiplak dari internet, ya. Melihat contohnya boleh, tapi tidak boleh memindahkan karya orang lain. Itu adalah plagiator. Itu bisa dihukum pidana, ya. Oke, demikian pembelajaran online untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat, tetap berada di rumah untuk memutus rantai penularan COVID-19. Ya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.